Nah, kenapa istri di dunia ini tidak ada B-nya? Zawajnakaha. Kenapa istri di sorga itu zawajnahum bihurin? Pakai B. Kenapa istri di dunia tidak ada B-nya? Istri di sorga ada B-nya. Ingat, B itu maknanya ilsak, menempel. Kenapa istri di dunia tidak ada B? Karena istri di dunia ini akan berpisah dengan kita. Mungkin karena kita bekerja, pergi kita pagi, pulang sore, minimal setengah hari berpisah dengan dia. Mungkin kita keluar kota beberapa hari, terpisah dengan dia. Atau mungkin dia mati, berpisah dengan dia. Atau mungkin cerai hidup, karena memang sudah tidak suka lagi, berpisah juga. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat 37 dan surat Ad-Dukhan ayat 54. Kita perhatikan surat Ad-Dukhan, surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwadnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaj adiyaihim iza qadaw minhum wataran wa kana amrullahi maf'ula. Falamma qada Zaidun, ketika Zaid telah menunaikan hajatnya kepada istrinya, maksudnya Zainab binti Jahsy, zawwadnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Perhatikan ya. Jadi ini ceritanya, Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Dia seorang mantan budak yang mungkin penampilannya tidak menarik. Lalu Nabi melamar Zainab binti Jahsy. Ini wanita yang bernasab tinggi, cantik, terhormat. Yang awalnya Zainab sebenarnya keberatan menikah dengan Zaid, ya, karena status sosialnya yang berbeda. Tapi karena ini permintaan Nabi, Zainab mau, dan akhirnya memang rumah tangganya tidak berjalan harmonis. Akhirnya Zainab dan Zaid bercerai. Nah, setelah Zaid dan Zainab bercerai, ya, maka Nabi kemudian diperintahkan Allah menikah dengan Zainab. Ya, dan yang menikahkan itu Allah langsung dengan turunnya ayat ini. Zawwadnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Berarti kami di satu Allah yang menikahkan dengan turunnya surat ini. Makanya satu-satunya istri Nabi yang Allah menikahkannya itu Zainab binti Jahsy. Allah yang menikahkan Nabi dengan Zainab dengan turunnya ayat ini. Ya, ini untuk menghapus hukum jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Dulu orang Arab jahiliyah dulu, anak angkat itu dipanggil dengan nama bapak angkatnya. Ya, saya kalau misalnya punya anak angkat, nanti anak angkat saya dipanggil Fulan bin Sufyan. Tapi itu tidak boleh sebenarnya. Dia panggil dengan nama bapak aslinya, dengan bapak nasabnya. Tapi itu tradisi jahiliyah. Dan anak angkat dapat warisan seperti anak kandung kalau mati bapak angkatnya. Dan anak angkat istrinya mahram bagi bapaknya. Artinya bapaknya tidak boleh menikahi istri anak angkatnya. Itu tradisi jahiliyah. Dan itu dihapus dengan ayat ini. Bahwa status anak angkat tidak sama dengan anak kandung, maka Nabi diperintahkan menikah dengan Zainab, mantan istri anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah. Untuk menghapus hukum bahwa anak angkat tidak sama statusnya dengan anak kandung. Tapi coba perhatikan, ketika Allah mengatakan kami nikahkan engkau dengannya, itu zawwadnakah. Ya, zawwadnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Jadi ada predikat zawwaja, ada subjek kami na, ada objek pertama ka, ada objek kedua ha. Itu satu paket.
Subjek, predikat, ya, objek dua. Sepaket. Zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau dengannya. Tapi perhatikan surat Ad-Dukhan, ya, ayat yang ke-54. Kazalika wa zawwajnahum bihurin in. Begitulah kami menikahkan mereka dengan bidadari. Ini maksudnya di sorga nih. Jadi penduduk sorga itu nanti dinikahkan Allah dengan bidadari. Coba perhatikan redaksinya bedanya. Ketika Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan istrinya Zainab, zawwajnakaha. Langsung ya. Tapi begitu ya penduduk sorga dinikahkan dengan bidadari, itu zawwajnahum bihurin. Pakai bihurin. Ada preposisinya, ada huruf jarnya. Pakai bi. Kenapa Allah tidak mengatakan di surat Al-Ahzab tadi, ayat 37, wa zawwajnaka biha. Bisa dikasih huruf jar itu. Ya, bunyinya wa zawwajnaka biha. Kami nikahkan engkau dengannya. Tapi tidak wa zawwajnaka ha, langsung tidak ada bi. Tapi di Ad-Dukhan ketika menikah dengan bidadari, wa zawwajnahum bihurin, bukan wa zawwajnahum huran inan, bukan. Tapi pakai bi. Apa bedanya? Bi itu maknanya ilsak. Ya, bi itu maknanya ilsak, menempel. Itu makanya dengan orang tua tuh wabil walidaini ihsan. Bahwa seorang anak tidak boleh terpisah dari orang tuanya, walaupun berpisah secara fisik, tapi hati, emosional, kasih sayang tidak boleh terpisah. Bi wabil walidain, ilsak namanya. Itu makanya bismillah, seseorang harus menempel, menyatu dengan nama Allah, bismi. Jadi bi itu maknanya ilsak. Nah, kenapa istri di dunia ini tidak ada bi-nya? Zawwajnakaha. Kenapa istri di sorga itu zawwajnahum bihurin? Pakai bi. Kenapa istri di dunia tidak ada bi-nya? Istri di sorga ada bi-nya. Ingat, bi itu maknanya ilsak, menempel. Kenapa istri di dunia tidak ada bi? Karena istri di dunia ini akan berpisah dengan kita. Mungkin karena kita bekerja, pergi kita pagi, pulang sore, minimal setengah hari berpisah dengan dia. Mungkin kita keluar kota beberapa hari, terpisah dengan dia. Atau mungkin dia mati, berpisah dengan dia. Atau mungkin cerai hidup, karena memang sudah tidak suka lagi, berpisah juga. Jadi istri di dunia ini ada kemungkinan berpisah-pisah. Makanya tidak ada bi-nya. Tapi istri di sorga ilsak, menempel terus. Jadi kita dengan istri kita di sorga itu, dengan bidadari itu menempel selalu. Kenapa? Karena di sana tidak ada pekerjaan lagi. Kita tidak akan mencari nafkah. Kita hanya makan, minum, bersenang-senang. Istri kita 24 jam bersama kita. Tidak satu detik pun kita tinggalkan. Dan dia tidak pernah membenci kita. Tidak pernah ada perceraian di sorga. Dan dia tidak akan mati. Tidak akan pernah ada perpisahan di sorga. Karena itulah istri di sorga itu pakai bi. Ya. Wa zawwajnahum bihurin in. Karena istri di sorga itu menempel selalu 24 jam. Kita tidak akan meninggalkan mereka karena kita tidak ada bekerja di sana mencari nafkah. Mereka tidak akan mati karena tidak akan perpisahan dari sana. Kita pun tidak akan mati pula. Ya. Mereka tidak akan pernah membenci kita karena mereka selalu dalam sayang. Karena itu tidak akan ada perceraian hidup di sana. Karena istri di sorga selalu menempel tanpa ada terpisah, maka pakai bilah wa zawwajnahum bihurin in. Tapi istri di dunia tidak. Mungkin kita tinggalkan karena bekerja. Mungkin kita tinggalkan karena dia mati, atau kita yang mati, terpisah, atau mungkin karena berpisah hidup karena memang sudah saling tidak cinta lagi. Itu rahasianya kenapa istri di dunia tidak ada bi-nya. Zawwajnakaha, tidak ada biha, tidak ada. Tapi istri di sorga zawwajnahum bihurin, pakai bi, untuk menunjukkan istri di sorga tidak akan pernah berpisah satu detik pun dari suaminya. Tidak akan pernah berpisah. Begitulah ketelitian bahasa Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.